dari ahli kitab itu masih diperintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Masih diperintah untuk beragama dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang beriman dari ahli kitab. Tentunya yang selain mereka lebih layak untuk masuk ke dalam Islam. Sebab ahli kitab saja harus masuk kepada agama Nabi Muhammad SAW, apalagi selainnya. Nah, berarti Islam itu agama yang itu melingkup seluruh umat, tidak terbatas hanya pada umat tertentu tanpa yang lainnya. Berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja, tetapi bukan seluruh manusia. Ini berarti di sini nampak fadlul Islam, keutamaan Islam dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, dibandingkan yang bukan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi keutamaannya dari sisi apa? Dari sisi dia agama yang melingkup, luas, mencakup seluruh kalangan, seluruh umat, tidak terbatas hanya pada umat tertentu sebagaimana yang ada pada syariat-syariat sebelum Islam. Itu salah satu sisi yang diterangkan dalam ayat ini terkait dengan keutamaan Islam dibandingkan dengan selainnya. Jadi itu pendapat yang pertama, ya, bahwasanya yang dipanggil di dalam ayat, wahai orang-orang beriman, mereka adalah mu'minu ahlil kitab, orang yang beriman dari ahlil kitab. Di sisi penilaiannya, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu agama yang luas cakupannya, ya. Baik. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi yang lain, ketika orang-orang yang beriman dari ahli kitab ini, dia beriman kepada Allah dan Nabi sebelumnya, ketika dia melakukan seruan Allah ini, yaitu bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, nah, kalau dia sudah masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Apa yang akan dia dapatkan? Ya, di sini ada 3. Ini keutamaan Islam kepada pemeluknya. Ya, kalau dia masuk ke dalam Islam, maka dia akan dapat kebaikan. Dia akan dapat keutamaan. Ya. Apa itu? Yu'tikum kiflaini mir rahmati. Maka Allah akan memberikan kepada kalian. Jadi ini balasan kapan ada? Kalau dia lakukan perintah sebelumnya. Apa itu? Takwa kepada Allah dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dia terikat dengan syarat. Syaratnya kalau mau dapat 3 keutamaan ini, dia harus mewujudkan, merealisasikan takwa kepada Allah dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Keutamaan yang akan dia dapat yaitu yu'tikum kiflaini min rahmatih. Niscaya Allah akan memberi kepada kalian 2 bahagian dari rahmat. Ini umum, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat, ya. Baik. Ini pembicaraan kita masih terkait dengan kalau
yang diinginkan dengan firman Allah, wahai orang-orang beriman, adalah orang yang beriman dari ahli kitab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya pahala yang besar, ya, keutamaan yang besar karena masuk ke dalam Islam. Jadi siapa yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, lalu dia menjumpai kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka du'ifa lahu ajruhu marratain, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali. Keimanan kepada nabi yang sebelumnya dan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janji ini ya, terhadap ahli kitab ya, telah datang di ayat yang lain di surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, ya, berarti mereka ahli kitab. Hum bihi yu'minun, mereka beriman kepada kitab tersebut. Wa idza yutla alaihim, atau mereka beriman kepada Al-Quran. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, qalu, mereka mengatakan, aman nabi, kami beriman kepada Al-Quran. Innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul suatu kebenaran dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelumnya, sebelum itu telah muslimin. Berarti mereka ahlul kitab. Ya. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu yu'tauna ajrahum marratain, mereka akan diberi pahala 2 kali. Bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka membalas kejelekan itu dengan perbuatan baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Syahidnya di sini bahwasanya orang-orang beriman dari ahli kitab ya, yang menjumpai masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Nabi SAW, maka yu'tauna ajrahum marratain, dilipat gandakan pahala mereka 2 kali. Dan itu semakna dengan ayat yang kita baca tadi, yu'tikum kiflaini mir rahmatihi, Allah akan berikan kepada kalian 2 bahagian dari rahmatnya, yaitu dilipat gandakan pahalanya. Ya. Keutamaan yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, Allah akan jadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya itu. Ketika masuk ke dalam Islam, berada di atasnya, komitmen dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi cahaya ke dalam hatinya. Dengan cahaya ini dia berjalan di dalam kehidupan dunia. Dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dia bisa membedakan antara halal dan haram. Dia bisa membedakan antara keimanan dan kekafiran. Dia bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Dia bisa membedakan antara tauhid, antara sunnah dan bid'ah. Dia bisa membedakan antara ketaatan dan maksiat dengan cahaya yang Allah berikan ke dalam hatinya. Dan cahaya ini disesuaikan dengan kadar dan iman dia kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab
balasan ini diikat dengan syarat. Nanti dia dapat kalau dia lakukan perintah ittaqullah dan dia laksanakan perintah aminu bi rasulih. Ya, sehingga ya orang-orang kan ketakwaannya dan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW itu kan bertingkat-tingkat. Ya, maka kadar cahaya yang Allah akan berikan kepada seorang hamba itu disesuaikan dengan kadar ketakwaan dia kepada Allah dan disesuaikan dengan kadar keimanan dia kepada Nabi SAW, disesuaikan dengan seberapa kuat, seberapa hebat dia berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wa yaghfir lakum, Allah akan memberi ampun kepada kalian. Ini semua keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang ya ketika masuk ke dalam Islam. Itu pendapat yang pertama ya, jelas keutamaan Islam dilihat dari dua sisi tadi. Yang pertama, Islam itu umum untuk semua umat, untuk semua manusia. Yang kedua, dari sisi keutamaan Islam kepada pemeluknya. Kalau dia masuk ke dalam Islam, ya, maka dia akan dapat ya, keutamaan. Ada 3 keutamaan ya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya diinginkan dengan ayat atau firman Allah, wahai orang-orang beriman, mereka adalah ya umat ini, ya gitu. Ya, bukan ahlu kitab, tapi umat ini. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ya. Bertakwalah kepada Allah, yaitu laksanakan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Perintah Allah yang terbesar apa? Ibadah yang murni hanya kepadanya, itu perintah terbesar. Larangan terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Yang pertama yang masuk dalam ayat ini adalah murnikan ibadah hanya kepada Allah. Perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan perbuatan ini. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya. Ya, mereka kan sudah beriman, sebab sudah dipanggil wahai orang-orang beriman. Ternyata masih diperintah wa aminu bi rasulih. Itu supaya keimanan itu terus diperbaharui dan ditingkatkan. Ya. Jadi perintah itu ada 2. Perintah untuk mengadakan perbuatan itu kalau belum ada perbuatan itu. Yang kedua, perintah untuk terus menerus dan meningkatkan itu kalau perbuatan itu telah dilaksanakan. Tetapi ada lagi perintah, itu supaya istiqomah dan ditingkatkan. Ya. Ini mereka sudah dipanggil wahai orang beriman. Beriman karena sudah dipanggil dengan panggilan keimanan, tetapi masih diperintah wa aminu bi rasulih, yaitu supaya diperhebat lagi. Ya, maka apa akan dia dapat? Yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Maka Allah akan beri kepada kalian 2 bahagian dari rahmatnya. Wa ja'alakum nuran tamshuna bihi. Allah akan memberi kepada kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Ini keutamaan umat Islam ya, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Dan ini akan datang hadits yang semakna dengan ini, yaitu yang semakna dengan terutama untuk syahid
yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan memberi kepada kalian 2 bahagian dari rahmatnya. Akan datang nanti hadis bahwasanya umat Islam, ya, ketika dia beramal, maka pahalanya itu dilipat gandakan dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ya, baik. Kemudian dalil berikutnya, wa fi sahihi, di dalam as-sahih, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar namanya Abdullah. Ibnu Umar itu kan artinya anaknya Umar, ya. Ya, siapa anaknya? Nah, Umar Ibnu Khattab itu punya beberapa anak, tapi kalau dikatakan Ibnu Umar, maka yang dimaksud adalah anak yang bernama Abdullah, ya. Abdullah Ibnu Umar ini sahabat Nabi SAW. Dia berkata, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mathalukum wa mathalu ahlil kitabi wa mathalu ahlil kitabaini kamathali rajulin istajara ujaro'a. Perumpamaan kalian, permisalan kalian dengan dua ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Kamathali rajulin, itu seperti perumpamaan seorang lelaki, istajara ujaro'a, yang mempekerjakan para pekerja, para buruh, para pegawai. Faqala, orang ini berkata, jadi pegawainya ini, ya, kita, kemudian Yahudi dan Nasara. Yang mempekerjakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqala, orang ini berkata, man ya'maluli, siapa yang mau bekerja untuk saya, min ghudwatin, waktunya. Jadi perhatikan, siapa yang mau beramal li, untuk saya. Jadi nanti dapat gaji kalau beramalnya untuk orang ini. Ya, sama kita mau dapat pahala kalau beramalnya harus lillahi subhanahu wa ta'ala, ya. Siapa yang mau beramal untuk saya, bukan untuk dirinya, dari pagi hari, ya, ila nisfin nahar, sampai pertengahan nahar. Nahar itu kalau biasa diterjemah dalam bahasa kita siang, ya. Tetapi nahar itu dalam bahasa Arab itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu nahar. Jadi kalau pertengahan nahar berarti siang hari. Ya. Kalau naharnya itu dari pagi sampai sore, itu nahar itu semua. Ya. Jadi ila nisfin nahar, sampai pertengahan nahar berarti siang hari, dari pagi sampai siang. Ya. Upahnya ala qirot, dengan upah 1 qirot. Ya. 1 qirot ini, ya, ada yang mengatakan dia qirot itu bahagian dari dinar, ya, juz'un min ajza'id dinar. Tetapi ada juga hadis yang menjelaskan makna qirot itu seperti pahala yang melayat, ya, kalau dia sholati
Ya, tidak sampai antar ke kuburan itu dapat 1 qirot. Kalau sampai ke kuburan 2 qirot. Itu dijelaskan 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Ya. Ya, intinya dia dapat 1 qirot upahnya. Ya. Ya, sangat kan keutamaan kita dibandingkan dengan umat sebelumnya. Ingat tentang sholat 5 waktu. Itu awal diwajibkannya berapa kali? 50 kali. Bukan 5 kali, 50 kali. Ya, jadi kira-kira berapa rakaat ya? Sekarang kan 5 kali itu 17 rakaat. Kalau 50 kali, ya anggaplah kali 10, berarti 170. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika turun berjumpa dengan Nabi Musa, ya, disuruh kembali, minta keringanan. Dan diringankan sampai tersisa 5 kali, tapi kata Allah, ini 5 kali, tetapi pahalanya sama dengan 50 kali. Itu makanya kita jadi umat Islam itu harus bangga, ya, dan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam. Kita terlahir, ya, di atas Islam. Kita memiliki orang tua Muslim di negeri Islam. Itu keutamaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah yang memilih kita lahir, ya, di negeri kita yang kita cintai ini. Ya. Kalau Allah mau, kita bisa saja terlahir dari negeri kafir, dan kita terlahir dari orang tua yang kafir, punya saudara-saudara yang kafir, dan kita juga kafir. Tapi Allah yang memilih kita. Allah yang berjasa atas kita karena memberi kepada kita hidayah kepada Islam. Bukan kita yang berjasa kepada Allah karena kita meluk Islam, bukan. Ya. Semakin seseorang itu mengamalkan Islam, maka berarti semakin besar kebaikan Allah yang Allah beri kepadanya. Bukan dia yang memberi kebaikan kepada Allah atau kepada Islam, tetapi Allah yang memberi kebaikan dan keutamaan kepadanya. Maka fagodibatil Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara marah. Ya. Ini mungkin di hari kiamat nanti protes, ya. Kenapa? Nah, bukan di dunia, karena kalau di dunia ya jadi nanti jadi kafir kalau protes, mengkritisi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalu, mereka mengatakan, malana aktsaru amalan wa aqalla ajran. Mengapa kami ini lebih banyak kerjanya tapi lebih sedikit gajinya, lebih sedikit upahnya? Qala, maka dia berkata, hal naqastukum min hakikum syai'a, apakah saya mengurangi hak kalian walaupun sedikit, saya kurangi? Ya. Kan perjanjiannya disepakati 1 qirot 1 qirot. Ada tidak dikurangi sehingga tidak cukup? Ya, mereka mengatakan la, tidak. Maka kata orang ini, fadzalika fadli utihi man asya, itulah keutamaan saya, itu kebaikan saya yang saya berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Jadi lebihnya 1 qirot kepada umat Islam itu kebaikan orang yang mempekerjakan ini, kan dia tidak menzalimi orang lain tadi, ya. Jadi ini tambahan kebaikan, ya. Kalau para pekerja umumnya digaji berapa? Nah, anggaplah 3 juta sekian, ya. Terus ada orang menawarkan, kamu kerja sama saya, kerjanya santai, digaji 10 juta. Tapi ada orang ketiga digajinya 20 juta. Sekarang orang ini zalim tidak kepada orang yang diberi 10 juta? Tidak. Kan gajinya biasa kan orang 3 jutaan. Ini dia gaji 10 juta. Ya, hanya ada si C, dia gaji 20 juta. Itu kan kebaikan dia kepada si C.
tapi dia tidak menzalimi si A dan si B, ya seperti itu perumpamaannya. Ya. Jadi terserah dia yang punya. Ya. Jadi fadzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku, itulah kebaikanku yang saya berikan kepada siapa yang saya kehendaki. Ternyata Allah menghendaki kita umat Islam yang dapat kebaikan itu. Kalau Allah mau, Allah bisa menakdirkan kita lahir bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita jadi umat Islam di umat-umat sebelumnya, itu sudah keutamaan, nikmat yang sangat besar dari Allah. Tetapi nikmat di atas nikmat ketika kita ditakdirkan di atas Islam menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita dengarkan ini membuat kita semakin cinta kepada agama kita, semakin cinta, semakin semangat untuk mengamalkan Islam, dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Allah memberi nikmat Islam hanya kepada siapa yang dia cintai, ya. Dan nikmat Islam inilah yang akan diungkap. Nikmat hidayah kepada Islam ini yang akan diungkap oleh para penghuni surga tatkala mereka telah masuk ke dalam surga. Ya, ketika sudah masuk dalam surga kan sudah merasakan nikmat, ya, yang tanpa batas, ya. Tetapi mereka memuji Allah di saat itu atas satu nikmat yang mereka sebut. Allah berfirman mengisahkan ucapan mereka, wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini dalam surga nih ucapannya ini. Ya, dari semua nikmat yang ada, ternyata yang mereka kenang, yang mereka ingat adalah nikmat ketika di dunia. Hanya milik Allah. Kalau kita sekarang nggak memuji Allah, coba ingat-ingat nikmat Allah, kemudian puji, segala puji bagi Allah. Itu lebih terasa daripada sekedar alhamdulillah. Semakin besar, semakin banyak nikmat yang kita hadirkan, kebaikan-kebaikan Allah yang kita hadirkan, kemudian setelah itu kita puji, kita ucapkan alhamdulillah, maka semakin hebat hamdunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka ucapkan di saat seluruh nikmat sudah mereka lihat, sudah mereka rasakan. Jadi jangan tanyakan lagi kehebatan pujian ini, kedalaman dan dalam menjiwai dan memaknai ucapan ini. Ternyata yang mereka ungkap adalah nikmat alladzi hadana lihada, yang telah memberi kami hidayah akan hidayah yang mereka sebut. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau sekiranya Allah tidak memberi hidayah kepada kami. Wassallallahu wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.